Hadiah yang mana? Yang ini apa yang ini? Dilema paling menyebalkan sepanjang hidup adalah memilih hadiah. Karel tidak tahu harus memberikan apa untuk anak Damian, karena Damian jauh lebih kaya darinya. Ini lebih kasihan ke gue sendiri nggak sih? Tuh bocil dari embrio aja udah kaya banget. Mau dibelikan perhiasan, sudah pasti perhiasan sedari kecil banyak. Secara ayahnya seorang Damian, lalu kakeknya Abraham yang memiliki perusahaan besar di Indonesia, jangan lupakan kakek buyutnya yang terkenal di dunia bisnis. Jadi harusnya Damian kan yang membelikan hadiah, bukan sebaliknya. Anda butuh rekomendasi cincin untuk pertunangan tuan? Karel menggeleng, dia masih dilema parah. Haruskah perhiasan atau hanya ucapan selamat saja tanpa hadiah? Bisa rekomendasikan hadiah yang baik untuk anak kecil. Mendonggak, Karel langsung terdiam menatap mbak-mbak yang tadi menanyainya. Cantiknya. Itulah kata pertama yang terlintas di benaknya. Baik mas, kalau saya boleh tahu. Anak-anak umur berapa ya? Karel berdehem, astaga tingkahnya kenapa bodoh banget sih? 2 bulan. Jawabnya, mbak-mbak tadi tersenyum manis. Meleleh hati Karel dek. Kami memiliki beberapa perhiasan yang mungkin Anda sukai. Karel seperti terhipnotis, dia mengangguk mengikuti mbak-mbak tadi. Sementara di mall yang sama, Dinda dan Nil menikmati kencan mereka setelah bertengkar kemarin. Dasar bumil, maunya jajan terus tapi nggak dihabisin. Daniel hanya bisa menghela napas, sepertinya berat badannya akan naik banyak setelah ini. Dinda berhenti melangkah, wajah cantik dengan pakaian rapinya. Tidak seperti saat berada di rumah, tentu saja saat keluar rumah harus cantik agar suami tampannya ini tidak malu. Kenapa sayang? Tanya Daniel. Mas. Daniel mengikuti arah pandang Dinda, tersenyum manis. Menarik istrinya untuk memasuki toko perhiasan. Kok kita masuk sih mas? Kamu mau perhiasan apa? Beli sayang. Jangan kode-kode gitu, kayak aku ini nggak punya uang aja. Dinda tersenyum malu, memang beda ya kalau sama yang lebih tua. Meski kadang harus makan hati dulu, soalnya Daniel perlu diajari cara romantis. Aku pengen kalung, buluk banget leherku nganggur. Bisa kamu lihat kalung-kalung terbaik Anda? Tanya Daniel. Silahkan tuan. Daniel membiarkan istrinya memilih kalung model seperti apa yang disukainya, sementara dia keluar sebentar karena mendapatkan telepon dari orang di kafe. Dinda melihat-lihat dengan wajah gembira, saking gembiranya dia sampai tidak sengaja menyenggol lengan orang di sebelahnya. Karel menoleh dengan kesal, tapi begitu tahu kalau yang menyenggolnya adalah mantan terindah. Wajah kesalnya tadi langsung musnah seketika. Dinda menghela napas, dunia seluas ini tapi kenapa dia harus bertemu mantan bangsatnya ini? Lagi apa? Tanya Karel. Lo buta, kalau di toko perhiasan memangnya mau karaokean? Semprotnya. Karel meringis ngilu, galaknya ternyata masih sama ya. Lo ikut ke acara pesta anak Damian sama Hasya nanti? Tidak, kami tidak bisa ikut hadir. Jawab Daniel, datang tepat waktu di saat Dinda sudah mau muntah karena basa-basi sampai basi sama Karel. Bro, kenapa nggak ikut? Tanya Karel, salah tingkah karena ternyata kepergok suami sah. Dinda sedang hamil, tidak baik untuknya perjalanan jauh. Karel terdiam, Dinda hamil. Secepat itu. Kamu sendiri sedang apa di sini? Cari kado, buat keponakan tersayang. Daniel hanya mengangguk-angguk acuh, setelahnya mereka tidak saling berbicara lagi dan hanya fokus dengan tujuan masing-masing. Di tempat lain, Damian mengetuk-ngetuk meja di depannya dengan jemarinya, dua terus melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Kenapa rapatnya terasa begitu lama?
Damian tidak sabar untuk pulang dan bermain dengan putrinya. Sebagai papa muda, Damian tentu bangga. Dia papa muda yang sudah siap dengan materi dan ilmu, bukan papa muda yang hanya modal cinta dan goyang-goyang. Pelajaran untuk semua pria di luar sana, menikahlah setelah kalian merasa bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak. Karena kita sebagai pria tidak tahu masa lalu istri kita. Mungkin wanita yang kalian nikahi adalah seorang putri yang begitu disayangi oleh kedua orang tuanya dan diusahakan segala kebutuhannya. Atau, wanita yang kalian nikahi adalah wanita yang bekerja keras semasa masih menjadi gadis. Malu jika kita sebagai pria hanya bisa menambah beban untuk mereka. Baik, ada yang ingin disampaikan? Tanya Manuel, terpaksa dia yang harus memimpin rapat karena percuma mengharapkan Damian yang tidak pernah fokus. Tidak ada? Tanya Manuel sekali lagi. Manuel melirik pada cucunya, dalam hati tertawa girang karena membuat Damian panas dingin di rapat mereka kali ini. Silahkan bertanya jika masih merasa ada yang kurang dalam proyek kita kali ini. Damian melirik sinis. Sudah tahu tidak ada yang mau bertanya, artinya mereka sudah paham. Ini malah dipaksa supaya nanya lagi, sialan memang kakek tua bau tanah ini. Kapan rapatnya selesai? Tanya Damian, menatap angkuh Manuel yang hanya menatapnya santai. Ruangan rapat mereka tiba-tiba terasa suram, apakah ini yang dinamakan dua energi negatif bertempur? Kalau tidak ada, kalian bisa keluar kecuali kamu, Damian. Ucapnya. Serentak semua karyawan yang mengikuti rapat segera keluar dengan tertib dan tanpa ribut, meninggalkan kedua pria yang merupakan kakek dan cucu ini. Apa? Tanya Damian tidak santai. Fokus Damian, bagaimana bisa kamu menjadi penerus jika perhatianmu teralihkan? Pede gila. Siapa juga yang mau nerusin nih perusahaan? Manuel melotot, kurang ajar. Berani sekali memakai kata gaul seperti itu di depannya. Cucu durhaka. Ucap Manuel, melempar remote untuk mengontrol suhu ruangan AC di ruang rapat mereka. Udahlah, Damian capek yang Grenva. Mau pulang, nggak ada perhatian. Baru selesai kuliah disuruh ikut rapat. Dumelnya. Siapa yang menyuruh kamu untuk bangkit, duduk? Kita belum selesai bicara. Damian mendengus, benar-benar menguji kesabarannya kakek tua ini. Asal Grenva tahu ya, Damian gak takut masuk penjara ataupun gak dapat harta warisan. Bisa aja Damian bunuh Grenva di sini. Manuel tertawa kencang. Ucapan serius Damian seperti dongeng masa lalu baginya. Yeah. Grenva bosan mendengar ancamanmu. Manuel berjalan mendekat, ingin sekali Damian menendang kakinya agar benar-benar lumpuh. Pesta untuk cicit Grenva, mau diadakan di mana? Jangan pesta, Damian malas bertemu banyak orang. Sembarangan. Tongkat kayu yang di atasnya berbentuk naga tersebut berhasil mengenai kepala Damian, jangan ditanya bagaimana rasanya. Jelas, sakit pakai banget. Ini cicit pertama, harus ada pesta dan diumumkan di media. Semua orang harus tahu, mau tidak mau mereka harus tahu penerus kerajaan Morgan di masa depan. Males banget, orang kaya kenapa ribet banget sih? Dumel Damian dalam hati. Terserah Grenva, atur aja sesukanya. Damian mau pulang, udah kangen istri sama anak. Damian segera melangkah pergi meninggalkan Manuel sendiri, hanya bisa menghela napas sabar. Darah Morgan mengalir kental di tubuh Damian. Itulah kalimat penyemat atau tidak dirinya gelap mata ingin memukul wajah cucunya sendiri. Sementara itu Hasya sedang membolak-balikkan buku kecil yang dia jadikan sebagai tempat untuk sesuatu yang spesial, apalagi kalau bukan nama untuk putrinya ini.
Hasya terlihat bingung menentukan nama untuk anaknya dan Damian, sungguh sesuatu yang sangat sulit untuk diputuskan. Sayang, Mama bingung nih nentuin nama kamu. Padahal Hasya dan Damian sudah menentukan nama sebelum anak mereka lahir dan ditulis di buku catatan kecil ini, tapi begitu lahir, nama-nama yang mereka buat terasa tidak cocok di putri mungil mereka. Hasya mendengus lirih, dia tersenyum saat putrinya tertawa lebar. Kamu seneng banget lihat Mama bingung ya? Melirik jam di dinding kamar, masih sore. Damian mungkin pulang sebentar lagi, tapi Hasya sudah lapar. Apa pengaruh menyusui ya? Soalnya yang dia susui 2 bayi sekaligus. Kamu main sendiri dulu ya, Mama mau ambil makanan. Meski ada yang melayani 24 jam full, tetap saja rasanya tidak etis jika Hasya menyuruh-nyuruh seperti itu. Merasa diri kurang ajar. Meninggalkan kamar, setelah memindahkan bayinya ke box bayi. Hasya menuju dapur, di sana sudah ada berbagai hidangan. Nona, lapar, ada buah tidak? Maid tersebut tersenyum manis, dia segera memberikan buah yang sudah dikupas dan dipotong-potong. Seafood, gumamnya, enak sekali tapi Hasya tidak berani memakannya. Nona muda mau mencoba? Memangnya boleh? Boleh Nona muda, asalkan makanan yang dikonsumsi bukan makanan setengah matang bisa dimakan. Boleh deh, sedikit ya. Sebentar Nona. Terima kasih. Balas Hasya. Hasya melanjutkan makannya, meski rasa tidak enak hati karena tiba-tiba kepikiran Damian. Kok bisa ya, tiba-tiba banget kepikiran sama suaminya yang sedang kuliah. Perasaan aku aja kali, hampir seharian gak ketemu. Kekehnya. Di saat Hasya makan dengan begitu nikmatnya, di saat itu juga Damian kesal karena teleponnya tidak diangkat. Sialan, kenapa juga harus macet sih? Padahal Damian sudah sangat tidak sabar sampai di rumah. Istrinya juga, kemana perginya? Hasya biasanya selalu memegang handphone atau tidak menaruh handphone di dekatnya. Tapi kali ini, wanitanya tidak menjawab panggilan. Damian sudah rindu dengan putrinya, dia ingin bermain dengan malaikat kecilnya. Damian juga lapar, dia sedari siang tadi belum sempat makan karena gangguan si tua bangkai yang selalu dia doakan cepat mati. Sudah tua, banyak maunya lagi. Sesampainya di rumah, Damian menutup tubuh istrinya dan menyelimuti hingga sebatas dada, memindahkan putrinya dengan hati-hati kembali ke box bayi. Sekarang masih pukul 12 malam, dan putri kecilnya baru selesai menyusu setelah membangunkan papanya yang sedang kelonan. Tidur nyenyak cantik, gumamnya. Setelah memastikan semuanya aman, Damian melangkah menuju laptop yang dia abaikan sedari baru pulang dari kantor. Kata Manuel, ada beberapa pekerjaan untuknya. Menyebalkan sekali, saat tengah menikmati hidup damai kakek tua itu selalu saja mengganggu. 2 bulan ini pun, Damian sampai tidak bisa mengurus dirinya sendiri dengan benar. Contohnya rambut di dagu dan kumisnya mulai menumbuh panjang, tapi herannya kenapa tampilannya semakin menggoda. Seperti, wajahnya tidak bosan untuk dipandang. Damian melirik istrinya yang berbalik karena lelah posisi tidur yang sama berjam-jam, menghela napas. Tak lama handphone di sampingnya menyala, Damian melihat pesan masuk dari Karel. Ceka. Apalagi budak galau ini. Cok. Kayaknya gue move on deh. Ketemu aja tadi malah B aja, gue sih tertarik sama mbak-mbak yang jaga di toko yang gue datengin. Isi pesan Karel. Memang gila di Karel, menghubungi hanya untuk mengabari hal seperti ini. Ya wajar dong move on. Orang mantannya aja udah hamil. Dasar stres. Gumam Damian. Padahal Karel berbagi pengalaman karena sedang berbunga-bunga, sebagai mantan playboy cap badak.
Tentu menemukan mangsa dan memikatnya adalah keharusan. Sekarang saja, Karel menunggu di depan toko perhiasan yang dia kunjungi waktu itu. Menunggu sambil memainkan handphonenya, fitur wajah tampan yang sulit ditolak tentu menjadi daya tarik bagi siapapun yang lewat di depannya. Suara tawa serta suara toko yang ditutup, Karel langsung berdiri dan tersenyum menatap mbak-mbak yang dilihatnya waktu itu. "Loh mas, maaf ada yang bisa dibantu?" Bingung temannya. "Tokonya sudah tutup mas, datang besok pagi saja." Aksen mbak-mbak Jawanya kental sekali, pantes manis ngalahin gula aren. "Saya mau kenalan sama temannya mbak." Kedua wanita itu saling menatap. "Siapa?" "Loh, maksudkan kamu?" Sorry. Pakai keceplosan segala lagi." Wanita yang dikagumi Karel tersebut melongo dan menunjuk dirinya sendiri. "Lah, saya mas." Tanyanya. "Pakai tanya segala, boleh minta uangnya enggak?" Wanita itu langsung merubah raut wajahnya, "Di baru kenal udah minta nowa. Nggak sopan banget jadi cowok." "Maaf mas, nowa saya privasi. Nggak bisa dibagi-bagi." "Serius?" ucap Karel. Teman wanita tadi menyenggolnya, dia menyuruh memberikan nowanya saja. "Kapan lagi kan, disukai cogan udah gitu kaya lagi." "Maaf mas, ndak bisa saya." "Ayo," katanya, menarik temannya untuk menjauh. Fangke. Ini beneran nih seorang Karel dicuekin begitu saja. Mana udah pasang muka ganteng plus senyum mematikannya lagi. Kampret memang. Gumamnya kesal. Di dunia ini, sejauh dan sebanyak perempuan yang Karel kenal, cuma Dinda dan wanita tadi yang menolak pesonanya. Tapi Dinda pengagum rahasia sebelum jadi mantannya, lah tuh cewek. Orang asing tapi udah jual mahal, padahal ramahnya pakai banget. "Gue buat lo jadi cewek gue." Tekadnya, dipikir Karel akan menyerah hanya karena ditolak. Semakin ditolak, semakin menyala kobaran api semangatnya. Beberapa hari kemudian, Hasya sudah siap dengan dress putihnya dan make up natural yang semakin menonjolkan kecantikan. "Siap menikah lagi Nona?" Hasya tersenyum dengan godaan suaminya, memukul ringan tangan yang menjuntai ke arahnya dan bangun dari kursi rias. "Seharusnya aku tidak memilih warna putih," ucapnya, seperti menyesal. "Kenapa? Aneh kalau pakai putih." "Ish, udah aku bilang sih ke kamu, aku mau pakai dress biasa aja. Kamu malah ribet pakai pesan khusus segala di butik." "Ya, sekarang aku agak nyesel soalnya kamu kelihatan cantik banget pakai dress putih. Bisa-bisa semua tamu kita silau karena ngira kamu malaikat yang jatuh dari surga." Hasya langsung berdecak, apa-apaan ini? Dia sudah menganggap serius padahal, tapi tetap saja dibikin kesal. "Kamu ya?" Damian tersenyum manis, dia menuju box bayi di mana bebinya berada. "Cantik ya, aku nggak ngangka dia anakku." "Cantik, tapi mukanya malah dominan kamu. Aku cuma kebagian-bagian bibirnya aja." Pengen kesel sih, yang mengandung adalah dirinya begitupun dengan melahirkan. Tapi malah lebih mirip papanya dibandingkan ibunya, mau mengamuk tapi Hasya mana bisa. "Tamunya sudah datang semua?" Damian mengangguk, semua tamu sudah datang. Sejak kapan jika Morgan yang mengundang dan mereka mengabaikan undangannya? "Aku gugup deh, perasaan kayak waktu kita nikah. Mau kita nikah ulang, kebetulan pesta kita waktu itu kecil kan?" "Aneh-aneh aja kamu," ucap Hasya, memukul dada Damian yang selalu saja menggodanya. "Aku serius sayang. Udah, ayo kita ke acaranya." Damian sebagai suami dan ayah, dia yang menggendong putrinya menuju tempat pesta yang Manuel buatkan. Sementara Hasya,
dia berada di sampingnya. Sebagai pasangan dan seorang ibu. Aku kepengen makan deh. Semua sudah diatur sayang, makanan khas Indonesia pun ada. Grenva yang isi otaknya adalah bisnis ingin mengenalkan makanan baru yang akan dia jual di pabrik makanan yang pernah aku bilang padamu dulu. Manuel Morgan, Hasya pikir hanya membuka usaha di bidang properti dan peternakan saja. Tapi ternyata salah. Dia juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan mal besar di Aussie. Pantas saja, dengan kekayaan yang luar biasa miliknya. Tentu menjadi berita di berbagai majalah bisnis sudah pasti, dan sekarang sedikit terjawab pertanyaan Hasya. Kenapa bisa wartawan begitu memburu berita tentang keluarga suaminya? Apakah ada liputan berita juga? Tidak. Aku tidak ingin putri kita terganggu dengan suara flash kamera. Dua penjaga pintu menunduk begitu Damian datang. Bagaimana bisa Hasya tidak merasakan kalau dia seperti anggota keluarga kerajaan jika diperlakukan semewah ini? Pintu kayu besar terbuka lebar, semua orang menatap pada sorot lampu yang mengarah ke arah Damian dan keluarga kecilnya. Semua hening. Tidak ada yang berbicara begitu pemilik pesta mulai berjalan membelah kerumunan tamu. Hasya sampai tidak menyangka jika ini semua adalah manusia, karena biasanya negara luar terkenal sibuk. Tapi ini, banyak sekali yang datang ke pesta penyambutan bayi mereka. Sampai Damian membawanya ke panggung yang tidak terlalu besar, Damian menjadi sosok pria yang orang kenal bukan yang Hasya kenal. Kamu sudah siapkan namanya sayang? Kamu yakin sama pilihanku? Tanya Hasya sekali lagi. Sangat percaya. Hasya tersenyum manis, menghela napas karena sekarang semua mata menatapnya. Kamu saja ya yang mengumumkan. Damian menahan diri agar tidak tersenyum, masih gugup saja terlihat cantik. Ya sudah, namanya siapa Felicia Yaya Morgan, artinya keberuntungan dan kebahagiaan. Nama Yaya diambil dari namaku dan Morgan dari namamu. Sangat cantik, ucap Damian, mencium kening istrinya. Padahal para tamu menunggu nama yang akan mereka umumkan, tapi malah kedua sejoli ini sibuk bermesraan di tengah keramaian. Damian berdehem, menetralkan suaranya yang serak. Sebelumnya, terima kasih sudah menghadiri pesta kecil yang Grenva buat untuk cicit pertamanya. Semua orang tertawa, apanya yang lucu? Entahlah, jokes orang kaya masih Hasya belum mengerti. Mungkin kalian semua sudah menunggu nama untuk anak pertama kami, nama ini istri saya yang membuatnya. Artinya begitu cantik dan indah. Hasya bersemu merah. Damian masih bisa mengatakan kalimat romantisnya di depan banyak orang. Felicia Yaya Morgan, Felicia memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan. Yaya yang diambil dari nama terakhir istri saya dan tentu, Morgan yang merupakan simbol siapa hati diri dari putri kami. Semua orang bertepuk tangan termasuk Manuel, dia sampai meneteskan air mata karena tidak menyangka akan bertemu cicit pertamanya. Silahkan nikmati pesta dan hidangannya, semua hidangan ini khusus diatur oleh Grenva tercinta. Grenva, terima kasih untuk pesta penyambutan hangatnya. Hasya tersenyum, apakah ini tandanya Damian sudah berdamai dengan masa lalunya? Manuel pun sama, dia tidak berani melambungkan kepercayaan bahwa Damian akan menyebutnya dalam pidatonya. Tapi ternyata dia salah. Cucu tunggalnya menghargai pesta yang awalnya dia tolak karena banyak yang tidak bisa datang. Termasuk Abraham dan Gia, serta Daniel dan Dinda.